Selamat malam Bu, perkenalkan saya Tiara Pandosi dari NIM 423240118 dan teman saya. Ernest Lauren Lewis dari NIM 42324007. Kami dari Prodi D3TI, kami akan menjelaskan data flow diagram. Ini konteks diagram pertama yang kami buat dari level 0. Saya akan menjelaskan konteks diagram pada gambar ini. Gambar tersebut adalah sebuah diagram alir konteks level 0 dari sistem informasi aplikasi Shopee. Pada diagram ini terlihat berbagai entitas eksternal yang terlibat dalam aliran data yang terjadi di antara mereka dengan pusat sistem. Berikut adalah penjelasannya. Customer atau pelanggan. Aluran data masuk. Pencarian produk yaitu pelanggan melakukan pencarian produk. Pemesanan produk yaitu pelanggan mengirimkan pesanan produk. Data pesanan produk yaitu data terkait pesanan produk disampaikan ke sistem. Alur data keluar. Nota pemesanan. Setelah pemesanan diproses, pelanggan menerima nota pemesanan. Status pengiriman, yaitu pelanggan juga mendapatkan informasi terkait status pengiriman barang. 2. Admin, alur data masuk, daftar pesanan. Admin mendapatkan akses ke daftar pesanan. Info barang, yaitu admin menerima informasi mengenai ketersediaan barang. Data pengiriman, yaitu admin menerima data pengiriman barang. Alur data keluar, yaitu memberikan rincian pesanan yang telah diproses. 3. Kurir, alur data masuk, status pengiriman, yaitu sistem memberikan informasi mengenai status pengiriman kepada kurir. Alur data keluar, yaitu laporan data pengiriman, kurir memberikan laporan terkait pengiriman barang kepada sistem. 4. 4 yaitu admin, alur data masuk, rincian pesanan, admin menerima rincian pesanan dari sistem. Alur data keluar yaitu nota pengiriman, setelah pengiriman dilakukan, admin mengirimkan nota pengiriman ke sistem. 5. Bank, alur data masuk dan keluar. Bukti pembayaran yaitu sistem menerima bukti pembayaran dari bank setelah transaksi dilakukan oleh pelanggan. Yang terakhir, sistem informasi aplikasi Shopee. Sistem ini bertindak sebagai pusat dari semua entitas yang terlibat. Sistem menghubungkan pelanggan, admin, kurir, dan bank dengan melakukan pemrosesan pesanan, pengelolaan pengiriman, serta konfirmasi pembayaran. Diagram ini memperlihatkan aliran informasi antara berbagai pihak dalam proses pemesanan, pengiriman, dan pembayaran pada sistem informasi aplikasi Shopee. Teman saya akan menjelaskan konteks level 1. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan level 1 dari sistem informasi aplikasi Shopee. Pada diagram ini, Baik, di sini saya akan menjelaskan level 1 dari sistem informasi aplikasi Shopee. Pada diagram ini, alur proses yang lebih detail diperhatikan dibanding dengan DFD level 1, level 0. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing komponen pada diagram ini. Pertama, customer atau pelanggan. Alur data masuk, pelanggan mengirimkan pesanan ke sistem, pelanggan juga melakukan pembayaran yang diterima oleh proses pembayaran. Alur data keluar, setelah pesanan diproses, pelanggan menerima nota pemesanan dari sistem. Setelah pembayaran diproses, pelanggan menerima nota pembayaran. Pelanggan juga menerima bukti pembayaran setelah bank mengkonfirmasi pembayaran. Yang kedua, proses 1.0. Proses pemesanan proses 1.0 ini proses pemesanan. Untuk input, pesanan yang dibuat oleh pelanggan. Untuk output, informasi pemesanan yang kemudian diteruskan ke proses pengiriman. Proses ini bertanggung jawab untuk menangani pesanan dari pelanggan, mengonfirmasi, dan melanjutkannya untuk pengiriman barang. Yang ketiga, proses 2.0. Proses pembayaran. Proses 2.0 ini adalah proses pembayaran. Untuk input, pembayaran dari pelanggan. Output, nota pembayaran yang dikirimkan ke pelanggan. Dan bukti pembayaran yang dikonfirmasi oleh bank. Proses ini mengelola transaksi keuangan yang dilakukan oleh pelanggan, memastikan pembayaran berhasil, dan memberikan bukti pembayaran. Yang keempat, proses 3.0, yaitu proses pengiriman. Untuk input, informasi pesanan barang dari proses pemesanan. Untuk output, nota pengiriman dan laporan pengiriman yang dikirimkan ke kurir. Proses ini menangani pengiriman produk kepada pelanggan setelah pesanan dan pembayaran selesai diproses. Proses ini juga melibatkan komunikasi dengan kurir untuk mengirimkan barang. Yang kelima, bank. Input dan outputnya, bukti pembayaran dikirimkan oleh bank kepada pelanggan setelah transaksi berhasil. Bank berperan dalam memproses pembayaran dari pelanggan dan memberikan konfirmasi bukti pembayaran ke sistem serta pelanggan. Keenam, kurir. Input dan output, kurir menerima nota pengiriman dan laporan pengiriman dari sistem untuk memproses pengiriman barang kepada pelanggan. Kurir adalah pihak yang bertanggung jawab untuk mengantarkan barang sesuai pesanan yang sudah diproses oleh sistem.